Karena pekerjaan Ezra relatif banyak, setelah tinggal di rumah Okto selama 1 malam, dan setelah sarapan keesokan harinya, dia kembali ke Elysium untuk melanjutkan pekerjaan. Hari pelaksanaan operasi anti-narkoba semakin dekat. Kina bisa dengan jelas merasakan bahwa emosi Ezra juga tegang. Seringkali setelah makan malam, dia mengantar dirinya kembali ke kamar, memberi pesan jika membutuhkan sesuatu, bisa pergi cari Judith, kemudian dia pergi bekerja. Seringkali Kina terbangun dari tidur sekitar jam 1 tengah malam, kemudian menyadari bahwa dia masih belum kembali ke kamar. Namun, hari-hari seperti itu hanya berlangsung selama 3 hari sebelum aksi, dan Ezra kembali ke keadaan sebelumnya dengan sedikit perasaan tidak terbiasa, bahkan lebih santai dari biasanya. Misalnya, saat hari kerja, mengajaknya berbelanja, makan besar, dan membeli barang. Beli untuknya, untuk bayi, dan untuk dirinya sendiri, bahkan Judith dan Bibi Rong juga mendapatkan bagian. Ezra, aku merasa sedikit tidak nyaman dengan sikapmu, seolah-olah sedang. Kina memegang krim puff yang renyah dan manis di kedua tangannya, dan menatapnya dengan sepasang mata yang jernih. Sedang apa? Ezra tersenyum acuh tak acuh, menundukkan kepala mendekati wajahnya, menjilat sedikit krim di sudut mulutnya, dan berkata dengan suara rendah, seperti reuni sebelum berpisah. Mendengar ini, Kina langsung menempelkan krim puff di tangannya ke wajah Ezra tanpa memikirkannya. Dia berkata dengan marah, Ezra, kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Aku melakukan ini agar musuh melonggarkan kewaspadaan mereka dan membuat mereka lengah. Ezra mendekat ke telinganya dan menjelaskan dengan suara rendah, kamu mengerti? Bodoh, setelah berbicara, dia menggosok krim dari wajahnya ke wajah Kina. Karena Ahri mengetahui identitasnya, dia pasti akan lebih berhati-hati sebelum bertindak, mungkin saja seseorang sedang mengawasi mereka secara diam-diam. Kina merasakan kesejukan krim, mengejutkan dia hingga berteriak, mengangkat tangan dan menyentuhnya. Lalu melihat tangan penuh krim, dia berkata dengan marah, Ezra, apakah kamu mau dipukul? Beraninya kamu menggosok krim ke wajahku. Aku baru saja mengembalikan krim ke pelakunya. Nada suaranya ringan, dan di detik berikutnya, matanya bergerak seolah memikirkan sesuatu dan dia berkata dengan penuh penantian, atau, biarkan aku akan membantumu menjilatnya hingga bersih. Minggir, Kina mendorong wajahnya menjauh dengan tangan, belikan aku yang baru, segera. Dasar gak tahu diri, dia bergumam dengan suara rendah, dan kemudian memerintahkan Judith untuk membelinya. Dalam hati berkata, ayo makan lebih banyak, maka nanti bisa menjadi Kina yang gemuk dan putih. Dalam 2 hari berikutnya, Ezra membawa Kina pergi makan makanan enak seperti hari sebelumnya, dan menyaksikan berat badannya naik sedikit demi sedikit dengan gembira, atau pergi ke mall untuk membeli pakaian, perhiasan, dan beberapa produk bayi, setiap hari membawa begitu banyak barang pulang. Sampai pada malam sebelum aksi, begitu Kina memikirkan bahwa tindakan besok akan berbahaya, hatinya merasa sangat tidak tenang, meskipun dia mempersiapkan mental untuk hal ini sepanjang waktu. Meskipun dalam hati berpikir bahwa Ezra akan baik-baik saja dalam operasi ini, percaya dia akan kembali dengan selamat. Tetapi begitu merenungkan berita anti-narkoba yang sering dilihat di internet, banyak laporan bahwa beberapa polisi anti-narkoba atau pasukan khusus yang membantu anti-narkoba semuanya terluka atau bahkan tewas saat memburu pengedar narkoba. Berpikir bahwa Ezra masih dalam ruang kerja saat ini, membuat persiapan akhir untuk tindakan besok. Kina tidak bisa mengendalikan pemikiran yang semakin ke arah yang lebih buruk, dan kemudian diam-diam bersembunyi di tempat tidur, menangis diam-diam karena khawatir dan cemas. Dia benar-benar tidak ingin dia bertindak secara pribadi, dan tidak ingin dia mengalami bahaya. Entah sudah berapa lama berlalu setelah Ezra menyelesaikan persiapan terakhir dan kembali ke kamar, dia mendengar tangisan dari dalam selimut. Tubuhnya menjadi kaku, hatinya merasa sakit. Dia memperlambat langkah kakinya dan berjalan ke arahnya. Duduk di samping tempat tidur dan menarik selimut dengan lembut.
Melihat matanya merah, air mata di matanya, dan air mata di wajah yang tidak sempat diseka, penampilannya sangat rapuh, membuat orang merasa tertekan. Dia menarik napas dalam-dalam, menariknya bangun dari tempat tidur, memeluknya, membelai punggungnya. "Kina, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja." Dia mencium air mata di pipinya dan menenangkannya. Kina membenamkan wajahnya ke dadanya dan memeluk pinggangnya erat-erat. "Wo, bisakah kamu tidak pergi? Aku benar-benar takut." Tindakan terakhir kali ini tidak sebahaya kali ini, tetapi kamu tetap terluka. "Kamu belum melihat bayi kita, aku tidak ingin kamu pergi. Aku tidak mengizinkanmu pergi, Ezra." Pada akhirnya, isak tangis yang berbisik berubah menjadi tangisan yang menusuk hati, seperti anak kecil yang kehilangan mainan kesayangannya, tak berdaya dan ketakutan. Sebagai pemimpin tentara, tanggung jawabnya lebih berat daripada yang lain. Ini berarti bahwa apa yang dia alami akan lebih berbahaya. Memikirkan Ahri sebelumnya mengatakan bahwa dia memiliki tawar-menawar penting untuk membuat kesepakatan dengannya. Tetapi besok adalah hari transaksi narkoba, tetapi Ahri tidak mencarinya sama sekali. Tiba-tiba, Kina tiba-tiba menyadari sesuatu. Teringat dengan isi dialog dalam pena rekaman itu, teringat dengan arti kata yang dia katakan padanya saat itu, reaksinya. Ezra merasa sangat tidak nyaman saat mendengar isak tangis pihak lawan, tenggorokannya terasa sakit. Sekarang panah yang sudah siap, tidak bisa tidak ditembakkan. Dia tidak bisa menyetujui permohonannya, jadi hanya bisa menghibumnya dan berkata, "Tidak akan seperti itu. Aku berjanji padamu tidak akan terjadi apa-apa. Terakhir kali aku terluka karena terlalu ceroboh. Kali ini aku akan lebih berhati-hati dan tidak akan terluka lagi. Aku akan kembali paling lambat besok malam, paling lambat, oke?" "Tidak." Kina tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Itu adalah organisasi bandar narkoba, obat narkoba dengan jumlah yang begitu banyak. Mungkin Ahri yang mengetahui identitasnya juga terlibat di dalamnya. Karena alasan ini, dia tidak ragu untuk mengancam dengan kata-kata kejam. "Ezra, aku melarangmu untuk pergi. Jika kamu berani pergi, aku akan menceraikanmu. Aku tahu pernikahan tentara boleh bercerai, hanya saja sedikit sulit. Jika kamu berani pergi, meskipun kamu kembali tanpa cedera, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Meskipun tahu bahwa kata-kata yang diucapkan sangat disengaja dan tidak rasional, tetapi demi keselamatannya, dia tidak peduli lagi dengan apapun. "Kina, aku harus pergi." Ezra menghela nafas, mencium bibirnya, dan berkata, "Ini adalah jalan yang aku pilih. Sejak awal, aku ditakdirkan untuk terus seperti ini. Meskipun akan berbahaya, aku juga harus melakukannya untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan puluhan ribu orang di kota Leicester." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Kina, bukankah kamu selalu mendukungku? Kali ini, aku juga membutuhkan dukunganmu." Aku tidak ingin mendukungmu lagi. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja, tidak ada lagi yang terluka." Pada saat ini, Kina sedang berpikir, mengapa dulu sejak awal dia tidak memilih untuk berbisnis, seperti Vito, jadi dia tidak perlu melakukan tugas berbahaya yang mengharuskan dirinya untuk melaksanakannya secara pribadi. Dan Kina juga tidak perlu merasa khawatir tentang dirinya. Dia dulu tidak tahu seberapa bahaya pekerjaannya, sampai dia akhir-akhir ini sibuk dengan tugas ini. Dan setelah dirinya memeriksa beberapa informasi tentang anti narkoba, barulah sedikit mengerti. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Sebelum bertindak, setiap orang harus menulis surat wasiat dan mengatur tentang pemakaman. Ini sudah sangat larut. Dia melepaskannya dari lengan, dan memberi isyarat ingin membantunya berbaring. "Kina, kamu tidur dulu. Jika kamu tertidur lelap, mungkin saja saat kamu bangun, aku sudah kembali." "Tidak mau. Aku sudah mengatakan kamu tidak diizinkan pergi. Mengapa kamu tidak mendengarkanku sekali ini saja?" Kina segera memeluknya dengan erat, seolah-olah jika tangannya lepas, dia akan pergi dari pelukannya dan pergi melakukan tugas yang berbahaya. "Maaf, Kina,
Ezra terus menyeka air mata di wajah Kina, meminta maaf dengan sedih. Ezra, aku tidak ingin kamu minta maaf. Aku ingin kamu berjanji padaku, jangan ikut berpartisipasi dalam aksi kali ini. Kina masih menangis dengan gigih dan bersikeras. Apakah kamu tahu? Mungkin Ahri dan Sana adalah sekutu. Dia sama sekali tidak berniat membantumu mendapatkan informasi tentang organisasi bandar narkoba. Jika kamu pergi, Ahri akan mengenalimu. Saat melakukan sesuatu, penting untuk bertindak pada intinya. Mungkin akan terluka. Bisakah kamu tidak pergi? Aku tahu. Aku dulu pernah menebak identitas Ahri dan juga telah membuat persiapan yang sempurna. Oleh karena itu, aku akan sangat hati-hati dalam aksi ini. Ezra, aku tidak mengizinkanmu. Belum selesai berbicara, Kina merasakan sakit di bagian belakang lehernya, dan kemudian jatuh ke dalam kegelapan. Ezra menopang tubuhnya. Teringat dokter telah mengatakan bahwa emosinya tidak boleh labil, terutama karena masalah sebelumnya, lalu tinggal di rumah sakit begitu lama. Bahaya yang kecil saja pasti akan menyebabkan lahir prematur. Jika tidak membuatnya pingsan, dia mungkin menangis sepanjang malam dan melukai dirinya sendiri ataupun bayi itu. Kina, aku berjanji untuk kembali tanpa luka apapun. Ezra menyeka air mata di wajah Kina. Dengan pelan membaringkannya, menutup selimut, kemudian pergi ke kamar mandi dan mengambil handuk panas untuk membantunya menyeka wajah. Setelah selesai sibuk, dia memanggil Judith kemari dan menyerahkan 2 pil obat tidur kepada Judith. Setelah tuan muda kedua bangun besok, jika dia emosional, biarkan dia tidur sebentar, dan aku akan kembali sesegera mungkin. Baik, tuan muda kedua, Judith menjawab dengan hormat. Wajah tampan Ezra tanpa ekspresi, menjawab, dengan dingin, lalu berjalan 2 langkah, dan berhenti lagi, lalu berbalik, dan berjalan mendekat. Dia mengambil kembali pil tidur dari tangan Judith. Tidak perlu lagi, aku akan bertanya kepada dokter tentang dosisnya nanti, biarkan dia bisa tidur sampai besok aku kembali. Jika nanti dia bangun, dan kemudian menyadari Ezra telah pergi melakukan tugas dan belum kembali, dia pasti akan sangat emosional lagi. Lebih baik biarkan dia tidur sampai Ezra kembali. Dengan begitu, nanti dia akan berbicara melenceng, maka dia tidak akan marah lagi. Obat tidur seperti ini tidak menimbulkan efek buruk pada ibu hamil dan anak-anak, dan hanya digunakan sekali. Namun, meskipun Ezra minum cukup banyak obat tidur, Kina bangun pada siang hari berikutnya. Ketika Kina membuka matanya, dia menatap langit-langit selama beberapa detik dengan linglung, memalingkan wajahnya perlahan. Rasa sakit dari belakang lehernya membuatnya tertegun sejenak. Kemudian, ingatan tadi malam sebelum pingsan dengan cepat muncul, air matanya penuh. Mengangkat tangan menyentuh bagian belakang leher yang sakit, dia mengutuk dengan marah dan sedih. Bajingan itu bahkan memukul pingsan dirinya demi melakukan tugas itu melihat waktu, sudah hampir jam 1 siang. Jika sesuai perkiraan mereka di awal, saat ini seharusnya sudah melakukan tindakan. Mungkin militer dan polisi sudah bertarung dengan bandar narkoba. Memikirkan hal ini, Kina terus berdoa di dalam hati bahwa tebakannya mungkin salah. Mungkin organisasi bandar narkoba itu tidak berdagang hari ini, atau bukan di dermaga itu. Dia berusaha menjaga dirinya agar tidak memikirkan hal-hal buruk. Kepalanya masih sedikit pusing, kemudian berbaring lagi di tempat tidur untuk sementara waktu. Agar membuat dirinya tidak banyak berpikir dan menyebabkan gangguan saraf, Kina turun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi untuk mandi, lalu meninggalkan kamar. Di lantai bawah di ruang tamu, Bibi Nam melihat Kina berjalan tanpa ekspresi, dagunya hampir jatuh ke bawah karena terkejut. Bukankah tuan muda kedua mengatakan nyonya muda kedua akan tertidur sampai malam baru bangun? Meskipun Judith berekspresi dingin, tetapi di matanya masih terlintas sedikit kejutan. Tuan muda kedua mendapatkan obat palsu, nyonya muda kedua bangun pagi-pagi sekali. Namun, nyonya muda kedua tampak sangat tenang,
dan tidak merasa tertekan secara emosional karena tuan muda kedua pergi melakukan tugas itu. Judith segera bereaksi dan berkata kepada Bibi Nam, "Bibi Nam, pergi masak." Oh, baik. Aku akan segera pergi memasak. Mohon Nyonya muda tunggu sebentar." Bibi Nam yang tertegun sejenak, langsung menjawab dengan tergesa-gesa dan dengan cepat berjalan ke dapur. Karena tuan muda kedua mengatakan Nyonya muda kedua mungkin tidak akan bangun sampai malam, jadi Bibi Nam tidak menyiapkan makan siang untuk Nyonya muda kedua. Setelah 10 menit berlalu, Bibi Nam mengeluarkan beberapa makanan ringan yang dipanaskan dan secangkir susu panas di atas meja makan, lalu berkata kepada Kina, "Nyonya muda kedua, kamu makan sesuatu dulu untuk mengisi perutmu. Makan siang akan segera siap." Kina hanya menjawab, dengan nada lemah, lalu bangkit dan berjalan ke meja makan untuk duduk, makan tanpa melirik apapun. Meskipun dia tidak memiliki keinginan untuk makan sama sekali sekarang, dia harus memaksa dirinya untuk makan karena memikirkan bayi di perutnya. Karena nanti masih harus makan, Kina meminum habis susu panas, makan sedikit makanan ringan, lalu berhenti. Bangkit dari kursi, meninggalkan aula, dan berjalan menuju taman belakang. Judith berjalan mendekat dengan sangat cepat demi berbicara dengan Bibi Nam, kemudian mengikuti Kina ke taman belakang. Berbaring di kursi baring, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, dan kadang-kadang angin sepoi-sepoi yang sejuk, semuanya tampak begitu nyaman, tetapi hati Kina tidak setenang penampilannya yang luar. Tangan yang diletakkan di perut yang membuncit perlahan-lahan mengepalkan pakaian dengan kuat. Ingin sekali rasanya menelepon pria itu, mendengarkan suaranya yang rendah, magnetis, dingin, tapi dia tidak berani dan juga mustahil dulu tidak tahu bahwa kerinduan adalah hal yang mengerikan. Ingin bertemu tetapi tidak bisa bertemu, ini benar-benar sangat tersiksa. Bajingan jahat itu, tunggu setelah dia kembali. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Sekitar 1 jam berlalu, Bibi Nam, yang sudah menyiapkan makan siang, datang ke taman belakang. Melihat Kina yang tanpa ekspresi, mendongak dan melihat ke kejauhan dengan linglung, lalu berkata dengan hormat dan ramah, "Nyonya muda kedua, makan siang sudah siap, silakan kembali ke rumah dan makan." Begitu selesai bicara, tidak melihat apakah reaksi Kina, jadi Bibi Nam mengatakannya lagi. Dan hasilnya masih sama. Tidak punya pilihan, Bibi Nam hanya bisa melihat Judith untuk meminta bantuan.